Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Putri. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ibu doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan anak-anak Ibu bisa semangat belajarnya. Nah, pagi ini Ibu akan menjelaskan pembelajaran tentang tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan, pembelajaran 1. Berarti hari ini kita sudah masuk ke subtema 4 ya. Nah, pada subtema 4 kali ini pembelajaran 1, muatan pembelajaran kita ada 3, yaitu Bahasa Indonesia dengan KD 3.5 dan 4.5. Yang kedua Matematika KD 3.2 dan 4.2. Dan yang ketiga adalah SBDP KD 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang dibaca dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan cara-cara perawatan hewan dengan kaidah EYD yang tepat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan posisi pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 pada gambar. Yang keempat, siswa dapat menuliskan nilai pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan merobek dan menggunting dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat membuat karya keterampilan menggunakan macam-macam teknik potong dengan tepat. Nah, itu pada hari ini ada 6 tujuan pembelajaran. Jadi Ibu harapkan siswa-siswa Ibu dapat melaksanakan tujuan pembelajaran ini dan tercapai hendaknya. Selanjutnya, ini ada tampil sebuah gambar anak-anak ya. Nah, anak-anak ini lagi apa, Nak? Masing-masingnya sepertinya sedang merawat hewan ya. Ada dengan anjing, ada yang dengan kucing, ada yang sedang memberi makan ayam ya, Nak ya. Nah, Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, jadi karena adanya banyak hewan dan tumbuhan di Indonesia, kita harus sangat bersyukur. Cara bersyukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikannya. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Nah, ini ada gambar lagi. Ini gambar Dayu sedang memegang kelinci. Ceritanya begini. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor. Terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin.
Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah, siapa di antara anak-anak ibu punya hewan peliharaan di rumah? Nah, bagi yang mempunyai hewan peliharaan di rumah, kita harus menjaganya. Kalau di dalam teks ini, si Dayu memiliki hewan peliharaannya yaitu kelinci. Dari teks tersebut kita bisa menyimpulkan cara-cara memelihara hewan kesayangannya. Di antaranya yaitu bisa, kalau si Dayu di sini di antaranya yaitu bisa membersihkan kandang kelinci dengan rutin, memberi makan dan minum, memberi makannya seperti sayur-sayuran dan lain-lain, dan juga membersihkan badan kelinci, memotong kuku kelinci. Nah, itu beberapa di antaranya cara Dayu dalam memelihara hewan peliharaannya yaitu kelinci. Nah, pada bahasa Indonesia kali ini dengan KD 3.5 dan 4.5 yaitu kita belajar tentang daftar pertanyaan ya. Berikut yaitu kata tanya dan fungsi yang dapat digunakan saat wawancara. Nah, pada wawancara kita memiliki 6 kata tanya untuk digunakan pada saat wawancara. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar. Nah, di sini lebih Ibu rincikan lagi. Kata tanya apa itu kita gunakan untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa apa. Nah, kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab, dan kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Nah, daftar-daftar pertanyaan harus disiapkan agar wawancara terlaksana dengan baik. Sebelum wawancara kita harus menyiapkan dulu daftar-daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Nah, daftar pertanyaan itu ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Jadi untuk mewawancarai seseorang kita harus menyiapkannya terlebih dahulu. Menyiapkannya yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara harus kita tulis terlebih dahulu. Daftar pertanyaannya itu kita tulis menggunakan kata-kata yang baku. Nah, di sini ada lagi gambar ya. Ini gambar Dayu sedang memberi makan kelinci-kelincinya. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Jadi selain dari wortel, kelinci juga makan biskuit khusus kelinci. Nah, ini gambarnya seperti ini, gambar biskuit yang dimakan oleh kelinci. Nah, kelinci Dayu memakan biskuitnya setengah. Jadi tinggallah setengah dari biskuit sisa gigitannya. Ini merupakan gambar setengah biskuit sisa gigitan kelinci. Setengah. Nah, setengah dalam matematika dapat ditulis dengan 1/2. Dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Setengah pada matematika itu ditulis 1/2. Oke. Nah, pada matematika kali ini dengan KD 3.2 dan 4.2 kita mempelajari tentang pecahan sederhana. Yang mana itu, Bu, pecahan sederhana? Ya, ini 1/2, 1/3, dan 1/4.
ya. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Suatu bagian dari benda utuh. Nah, bentuknya yaitu pecahan dinyatakan dalam bentuk seperti ini. A per B. Sama dengan tadi, yang biskuit tadi 1/2. A per B sama dengan 1/2. A ini di dalam pecahan disebut pembilang. B disebut penyebut. Oke. Nah, ini contoh-contoh pecahan sederhana yang Ibu ilustrasikan dengan menggunakan gambar biskuit tadi, gambar biskuit kelinci tadi. Ini kita perhatikan gambar pertama. Gambar pertama ini ada satu buah biskuit utuh. Nah, satu biskuit ini dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1, dibaca 1/1 sama dengan 1. Nah, gambar yang kedua, satu biskuit ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kalau dibagi menjadi 2 bagian sama besar, itu dinyatakan dalam pecahan biasa yaitu 1/2. Ini kan setengah. Setengah dalam matematika itu 1/2. Nah, karena apa? Karena satu biskuit tadi sudah dibagi menjadi 2 bagian. Jadi, di dalam matematika itu namanya satu bagian ini 1/2, dibaca 1/2. Nah, di gambar yang ketiga, satu bagian utuh ini tadi dibagi atau dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, jadinya dinyatakan dalam lambang pecahan yaitu 1/3. Karena satu utuh biskuit tadi dibagi menjadi 3, jadinya 1/3. Dibuat seperti ini, 1/3. Nah, di gambar yang keempat, satu biskuit tadi yang utuh kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Kalau kita bagi menjadi 4 bagian sama besar, pecahannya jadi berapa, Nak? Nah, di dalam matematika menjadi 1/4. Karena satu bagian utuh biskuit tadi dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi penulisannya adalah 1/4. 1/4 seperti yang Ibu tandai ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada SBDP. SBDP itu KD 3.4 dan 4.4, yaitu tentang mewarnai dan teknik pewarnaan. Ada beberapa teknik pewarnaan, yaitu teknik basah dan teknik kering. Nah, biasanya anak-anak Ibu menggambar pakai pensil warna atau pensil krayon saja. Nah, kita sekarang lebih mendalami lagi teknik dalam pewarnaan. Nah, ada 2, yaitu teknik basah dan teknik kering. Yang pertama yaitu teknik basah. Teknik basah ini mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Pernah anak-anak Ibu mewarnai dengan cat air? Nah, cat air itu termasuk ke dalam teknik basah. Contoh teknik basah yang lainnya adalah cat minyak, seperti yang digambar ini ya, Nak ya. Ini teknik basah biasanya memakai kuas. Oke. Nah, teknik yang kedua adalah teknik kering.
Teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Anak-anak ibu udah biasa ini melakukannya, yaitu menggambar dengan mewarnai dengan menggunakan pensil warna atau krayon. Bila anak ibu menggunakan pensil warna atau krayon, itu merupakan mewarnai dengan menggunakan teknik kering. Oke. Mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Apa itu teknik potong, Bu? Teknik potong yaitu menggunakan potongan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar, seperti gambar burung di bawah ini. Jadi caranya yaitu dengan mengambil kertas warna-warni. Kamu mau mewarnainya dengan menggunakan warna apa sesuka kamu, nanti kamu potong-potong. Nah, ditempel di gambar yang sudah kamu buat, seperti gambar burung di bawah ini. Nah, sekian dulu pembelajaran dari Ibu Putri hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu ya nak ya. Kita ketemu lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.